Kalau gue ini jangan lupa saya ini orangnya bullish bias ya. Jadi ini apa namanya bukan pengen meninabobokan atau apa, cuman biar supaya ya kita hidup udah penuh tantangan. Masa ya saya apa namanya ceritanya yang suram-suram gitu. Saya ingin ceritanya tuh yang senang supaya kita optimis dan kita semangat. Gitu kira-kira Ci. Oke. Oke, gue buka ya. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam kebajikan. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Luar biasa sekali ini apa namanya siang-siang Sabtu gini semua pada semangat ya mengikuti ini apa namanya webinar dari IIE. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa membalas dengan knowledge dan pengetahuan supaya kita bisa investnya cuan berkali-kali lipat gitu bukan? Ya. Oke. Saya mulai aja. Jadi Three Engines of Growth ini saya kebetulan ini terinspirasi dari bukunya Rees. Judulnya itu Lean Startup. Nah, apa namanya di situ dia argue Alex Rees kalau nggak salah namanya. The Lean Startup. Jadi dia argue startup itu punya Three Engines of Growth. Nah, ini saya dengan secara a priori saya coba masukkan ke dalam makroekonomik supaya lebih kekinian gitu, Ci. Nah, mudah-mudahan sih nanti nggak ada yang challenge masalah akademiknya ya, akademiahnya, karena terus terang saya akan babak belur pasti. Nah, ini kurang lebih ini outline yang akan saya bahas pada siang hari ini. Saya akan coba cepet aja. Ini apa namanya intinya kalau dari global saya cuma mau apa namanya memperlihatkan bahwa beberapa hampir semua yaitu predik global growth itu akan less than expected. Ini dari IMF dan kalau kita masuk ke Amerika, ini adalah situasi terakhir Amerika. Inflasinya keep on declining yang sesuai dengan the Fed. That's why kita melihat the terminal rate-nya itu 5,25. Walaupun di dot plot terakhir itu mereka mengindikasikan ada kenaikan di year end. Cuman kan itu nanti kemungkinan besar contingent terhadap si inflation. Jadi kalau melihat situasi kayak gini sih menurut saya bisa terminal rate di 5,25. Nah ini nanti akan 5,25 ini akan shape si BI rate itu akan seperti apa, karena apa namanya berbagai macam hal ya yang nanti akan kita bahas satu persatu. Dan kalau misalkan kemarin kita dengar ada SVB segala macam, ini cuman mau mengilustrasikan kalau misalkan dia naikin lagi itu di sebelah kanan sini nih, mudah-mudahan kelihatan ya. Sorry. Nah di sini ini ada sekitar 2 atau 3 bank yang dalam kuadran yang sama dengan si SVB dan Silicon Valley Bank. Jadi apa namanya situasi 3 bank ini namanya nggak ada, memang nggak di disburse. Ini adanya di sini nih B1, B2, B3 ini. Nah kalau misalkan rate-nya naik ya memang kita akan melihat situasi perbankan di Amerika itu masih apa ya volatile. Nah cuman impact ke Indonesia itu kecil. Ini adalah assessment Indonesia External Stability terakhir dari IMF. Tenang aja ini apa namanya ada di sini ya IMF External Sector Report. Intinya di sini kita secara eksternal itu very sound, cuman memang mereka highlight ini flexibility of the exchange rate. Nah ini adalah commodity price forecast-nya IMF yang terakhir, dan ini yang menurut saya akan jadi titik jembatan antara global ke kita punya domestic economy. Nah ini saya pilihkan yang general, terus sama crude oil, coal, CPO. Basically 3 ini adalah ekspor komoditi kita terbesar. Selain yang iron and steel ya, iron and steel lately kemarin itu naik tinggi sekali, tapi lately agak turun memang karena harganya turun. Cuman sayang iron and steel itu nggak gampang kita masukin di sini, banyak banget kategorinya. Jadi chartnya jadinya kurang informatif. Tapi kurang lebih trennya itu seperti ini untuk yang iron and steel. Nah itu si ekspor yang melandai dan cenderung kontrak ini akan men-shape si kita punya GDP terutama yang nominal ya. Kalau misalkan kita baca di sini, ini yang nominal itu yang di atas, nih yang real yang di bawah. Jadi secara real atau volume kita itu basically flattish lah ya, nggak begitu banyak berubah. Tapi secara harga kita itu tinggi sekali naiknya. Generally speaking, ini delta ini nih antara dua ini adalah uang revenue yang didapat gitu dari kita selama sekitar dari 2021 yang mostly didapat dari si komoditi.
Nah masalahnya ini duit kan gede banget nih ceritanya ya. Kemana sih duit itu gitu kan? Kenapa nih kita kok secara growth kok kayaknya nggak naik-naik? Nah itulah yang akan kita bahas pada saat di sini. Sesuai dengan instruksi dari si Cuai, saya disuruh ngomongin purchasing purchasing power. Nah, ini jembatan semacam ilustrasi. Jadi si Alex Ries ini di Three Engines of Growth-nya startup itu bilang ada 3 tipe marketing, viral, sticky, sama paid. Masing-masing ini kalau tertarik ada ininya semacam sendiri-sendiri ya, kriteria, profile dan seterusnya. Kita tidak akan bahas itu di sini. Kalau misalnya tertarik silahkan. Jadi promosi ya, jangan intinya. Saya coba saya coba serap si ini supaya lebih kekinian untuk menjelaskan consumption, investment, sama government. Nah di bawah ini consumption itu 54% dari total GDP kita, investment 32%, government itu 5%. Nah sisanya itu sekitar 11-an itu adalah net export. Nah ini jangan di challenge secara ilmiah ya, karena akan babak belur sekali saya. Intinya ini saya cuma biar supaya lebih kekinian. Dan ini kalau misalkan CIG tiga-tiganya ini on their maximum speed gitu, ini kita sih bisa dapat 7% secara gampang. Tapi masalahnya growth yang tinggi sekali itu akan mengakibatkan kita kenaikan impor, terus CAD-nya semakin CAD itu current account deficit yang melebar, kita butuh utangan baik yang swasta maupun pemerintah, terus rupiah bisa weaken. Cuman at the expense of higher growth gitu. Nah, si CIG ini masing-masing juga punya indikator ya, kurang lebih indikator atau kira-kira apa sih yang mempengaruhi gitu. Bukan eksternal atau endogen atau eksternal variabel, tapi ini lebih ke economic sense gitu. Jadi di sini di C itu ada inflation, ada retail sales index, unemployment dan seterusnya. Nah, inflation ini saya harus highlight, kenaikan inflation itu not necessarily a bad thing. Karena inflation itu juga sebuah indikator untuk daya beli. Kalau misalkan inflation terlalu rendah, it's not good. Seperti Jepang gitu misalnya, mereka seumur umur selalu deflasi, itu it's not a good sign. Nah kita ini juga nanti akan saya jabarkan bahwa kita juga inflasi itu lagi declining and it's not a good story secara umumnya. Tapi inflasi yang terlalu tinggi itu juga nggak bagus. Jadi yang benar itu yang seperti apa? Nah yang sebenarnya seperti apa itu contingent, relatif ya, sesuai dengan situasinya. Makanya di sini profesi seperti ekonom itu memang diperlukan sih ya. Kita nggak, walaupun kalau kata Buffett kan perusahaan yang punya ekonom itu have one employee too many, tapi kalau mau jelasin kayak gini-gini memang harus pro ekonom, mau nggak mau. Mohon maaf ya, agak promosi sedikit. Nah terus yang investment itu ini indikatornya. Nah yang biru ini yang akan kita bahas di sini, karena kalau semua ini kita bahas kurang lebih ntar bisa sampai jam 5 sore. Jadi saya pilihkan yang ini aja yang kira-kira representatif. Nah di awal tahun kemarin itu, di awal tahun bulan Desember saya lupa, kita pernah diundang juga, dan yang kita bahas adalah ini. Jadi kita percaya economic growth bisa 5,4, but unfortunately memang harus di-revise down. Misalkan kayak si election spending, so far itu belum kelihatan, tapi kalau lihat dari timeline-nya, mungkin ini nanti for Q. Karena ini kan baru nanti sekitar September, Capres-Cawapres sudah definitif, mudah-mudahan kompetitif gitulah, sesuai dengan ekspektasi kita semua, sehingga political stability-nya bisa lebih terjaga. Nah kalau boleh kita balik ke pembicaraan yang dulu Ci. Jadi again, kalau saya mengkuat salah satu analis politik itu, menurut dia kalau calonnya 3 itu election spending-nya bisa lebih besar. Karena masing-masing kandidat itu akan bersemangat sekali untuk meraih kekuasaan. Tapi kalau cuma 2, dia argue itu akan lebih sedikit dari yang tahun lalu. Jadi ini tahun lalu, ini tabelnya ada di sini ya. Ini kita ambil dari Kemendag ininya, dan ini waktu itu udah kita jelasin satu-satu. Dan intinya adalah kalau misalkan tahun ini itu election spending-nya sama, seharusnya bisa menyumbang sekitar 2,2% of GDP. Nah terus yang kedua, kita argue government spending itu akan membabi buta gitu, karena ini kan tahun terakhir. Tahun depan itu basically udah autopilot kalau saya boleh bilang. Tapi unfortunately juga kayaknya nih government spending ternyata tidak membabi buta yang kita harapkan.
yang which is sebetulnya itu ada pro and cons-nya ya, maksudnya kayak kalau misalkan terlalu lavish, jangan-jangan nanti korupsinya tinggi, terus apa namanya dan seterusnya. Tapi ini government itu standpoint-nya kurang lebih konsolidasi. Ini juga nanti ada di chart-chart berikutnya. Terus yang terakhir kita argue full year face-to-face education ya. Tahun lalu kan mulainya itu cuma dari Agustus, jadi second half, dan kalau kita tahun ini tuh dari awal tahun seharusnya bisa nyumbang more economic activity, yang which is dari money supply sih velocity of money kelihatan ya, cuman kalau si consumption-nya itu belum sih kalau secara umumnya. Nah, ini semua nanti akan kita bredel satu-satu sampai nanti akhirnya kita memutuskan kira-kira second half seperti apa. Nah, ini automotive sales sama cement sales semuanya indicating kalau automotive yang just declining, tapi cement sama PMI indicating and increasing, tapi masih di bawah. Saya mau mulai dari investment dulu nih ya, investment. Nah, terus ini private loan. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Private loan ini start to increase dan lumayan robust ya di 2 bulan terakhir ya. Dan di saat yang bersamaan sih depositnya itu menurun. Deposit ini diambil dari data dana pihak ketiga perbankan sistem ya. Nah, sebelah kanan ini saya bagi dua. Ini si deposit ini sebetulnya sumbernya dari mana sih? Dari perorangan atau dari companies atau others? Di sini saya masuk karena ada banyak di sini ternyata datanya, ada companies, ada BUMN kurang lebih ya gitu. Tapi intinya ini yang perorangan, ini yang non perorangan, yang grup. Nah, yang menurun itu justru yang others ya, yang perorangannya ini habis turun sekarang agak sedikit naik. Secara umum ini sebetulnya bagus ya untuk bilang bahwa household itu sebetulnya masih punya purchasing power, soalnya nabungnya masih tinggi, cuman yang nggak ada itu spending appetite. Nah, ini nanti biasanya kalau Cicuai bahasanya pent up demand seperti apa. Nah, ini yang menarik sih nanti. Mudah-mudahan sih ada gongnya ntar ya di election ya, mudah-mudahan. Nah, terus investmentnya itu seperti apa sih situasinya? Nah, kalau kita lihat investment kredit ini, kalau kita lihat kayak hotel dan restoran itu ternyata masih di bawah. Masih belum terlihat expansion. Kalau di working capitalnya kayaknya sih naik dia, cuman kalau expansionnya belum. Meaning, mereka mungkin di 2 tahun pandemi itu benar-benar buruk sekali finansialnya. Nah, sekarang ini mereka lagi kayak ya mungkin mulai bayar-bayar utang yang belum kebayar. Jadi udah mulai pulih tapi belum expansion. Nah, yang menarik itu mining sih. Ini di sini mining itu kelihatan mulai declining ya. Jadi sini sih align dengan ininya ya, align dengan harga komoditis ya. Dan ini seharusnya sih yang mining ini nggak ada hubungannya dengan pemilu sih seharusnya ya. Cuman kalau secara proporsional yang paling besar itu justru manufacturing. Nah, manufacturing ini kemungkinan sangat erat dengan pemilu karena kan mereka ini kan takutnya appetite pemerintahan yang baru itu nanti beda gitu dengan pemerintahan yang sekarang. Nah, yang sebelah kanan ini velocity money yang biasa kita pakai. Itu velocity of money itu apa sih? Jumlah uang yang ditransaksikan di sektor real. Berapa kalinya ini jadi frekuensi. Misalkan nih saya jual bakso, terus Cicuai beli bakso saya. Nah, saya sebagai tukang bakso beli daging, nah tukang daging beli pisau gitu misalkan, sampai pada titik si tukang pisaunya itu nabung. Nah, itu secara teori si velocity of money itu jumlah uang ditransaksikan di sektor real. Nah, ini semakin dia tinggi semakin bagus. Pre-pandemic itu sekitar 6, sekarang itu masih sekitar 4,5-an. Ini second quarter-nya ini masih pakai angka Mei ya. Datanya karena GDP dan si money supply-nya itu baru keluar. GDP itu tanggal 7 Agustus kalau nggak salah, terus karena tanggal 5-nya itu Sabtu, terus si money supply-nya baru minggu depan keluarnya. Nah, tapi ini secara tren ini kayaknya nggak akan jauh, cuman paling kalau misalkan beda ya jadi 4,0 gitu, bukan ke arah atas gitu. Nah, ini development yang sangat promising sebetulnya. Jadi ini sektor realnya mulai jalan, tapi memang belum pada titik yang sama dengan pre-pandemic. Jadi ibaratnya orang tuh masih belum foya-foya gitu loh, masih takut gitu mau spending up to our potential tuh belum gitu, karena ntar jangan-jangan ada apa-apa nih tahun depan, ada global crisis lah apalah segala macam. Nah, kalau saya boleh lanjut ini saya akan ke ini I untuk ngeliatin usulkan interest rate ya.
Karena kan si investment itu akan correlate dengan si interest rate yang akan diproksikan dengan BI rate di sini. Nah, ini sebelah kiri ini inflation kita. Nah, inflation kayak gini, ini it's not necessarily a good thing. Jadi inflation yang rendah itu justru mengindikasikan adanya secara umum consumption yang semakin rendah gitu. Nah, ini kalau kita lihat terutama core-nya ini ya, declining-nya cukup ajak nih dari tahun 2022. Jadi kalau secara gampang sih orang akan menafsirkan ini sebagai purchasing power yang turun. Tapi kalau saya go deeper, kayaknya not necessarily purchasing-nya turun, tapi lebih ke spending appetite-nya yang belum ada. Karena saving-nya itu masih tinggi. Terus rupiahnya stabil, that's why menurut kita si BI rate-nya ini mesti akan ada di 575 sampai akhir tahun. Nah, cuman masalahnya kalau misalkan ntar the Fed itu naikin for whatever reason ya, apa karena tiba-tiba inflasinya naik lagi atau karena ternyata economic growth-nya lebih tinggi dari yang diperkirakan, ini akan cukup pelik karena kita akan mendekati si zero spread. Jadi sekarang FFR itu 5,25, kita 5,75, dan ini spread 50 ini basically terendah sepanjang sejarah. Nah, ini spread itu sebetulnya ujungnya ya. Jadi di belakang itu ada macam-macam. Misalkan kalau kita interpretasikan, kalau kita nabung dalam rupiah itu dapat 5,75%, kita nabung dalam dolar tuh 5,25. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Dan seharusnya kalau teorinya semakin dia kecil spreadnya, itu semakin ada capital reversal risk. Jadi investment dari luar itu bisa keluar sewaktu-waktu. Cuman masalahnya kita sekarang kan lagi lumayan tuh kita punya utang luar negeri kecil, kita punya bond bond ownership, foreign bond ownership juga lagi kecil. Nah, cuman sebagai perbandingan ini India sama Filipina ini udah lumayan lebih tinggi dari kita, lumayan jauh. Kalau secara real ini kita masih tinggi, cuman memang ya kita kurang lebih masih sama kayak gini, masih 2,2% real kita punya real policy rate. Nah, kalau saya boleh lanjut lagi, ini kita mau masuk ke government ya, sebelum nanti ke consumption ya. Nah, ini government ini sedang gagah-gagahnya, duitnya banyak banget. Pada Juni itu 672 triliun, ini fresh money yang ditaruh di BI. Nah, di sebelah kanan ini adalah uangnya perbankan yang ditaruh di BI. Nah, kalau kita lihat ini kecenderungannya menurun ya, ini bagus. Karena pre-pandemic itu kita sekitar 300-400 T. Nah, ini belum ke pre-pandemic. Jadi masih bisa dibilang ada sekitar 200-300 kali ya, 350-an uang perbankan yang seharusnya bisa di real sector tapi masih ngendon di BI. Nah, ini mengindikasikan ample liquidity, dan kalau misalkan kita lihat dari bond issuance ya, itu masih shortage, terutama yang corporate juga shortage, yang government juga shortage, bahkan jadi lumayan rebutan lah kalau saya boleh bilang ya. Dan ini masih di government, ini ini sebetulnya saya mau menjelaskan bahwa ini si government ini sebetulnya lagi seperti apa sih standpoint-nya. Tadi setelah investment, sekarang government. Jadi government lagi surplus, financing ininya lagi kecil, need-nya lagi kecil, dan ini adalah standpoint-nya. Menurut kita, government ini memang lagi consolidation. Ini saya kasih tanda tanya supaya saya nggak kena masalah ya. Nggak sih, memang lagi consolidation. Jadi si government ini consolidation period, dan kalau dari diskusi kita, itu memang arahnya itu mau ke mengurangi debt to GDP. Nah, cuman menurut saya sih duit 700 ini besar sekali ya, 670-700 ini besar sekali. Kalau misalkan ya di 200 T lah gitu dipakai buat jajan kayak bansos atau capital spending, menurut saya sih masih oke. 100 gitu, cukup untuk pump priming gitu loh, mancing supaya real sektornya gerak. Tapi kan government kan narasinya tuh hati-hati dan konsolidasi. Misalkan kayak kenapa kita cukup banyak berdiskusi kenapa Lebaran itu sangat weak. Salah satunya kalau waktu itu yang mungkin cukup ini menjelaskan itu nggak ada bukber, terus pas lagi Lebaran tuh nggak ada open house. Jadi tuh kayak nggak ada open house, jadi
keinginan untuk beli baju baru jadi nggak ada open house juga, ngapain punya baju baru gitu kan. Kalau misalkan ada open house, misalkan pejabat X mau open house, wah nih kita kok kayaknya bajunya jelek-jelek, akhirnya pada beli baju. Tapi karena nggak ada, ya kurang lebih jadinya mengindikasikan si apa namanya lebarannya tuh sangat weak gitu.